Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5C. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, berharap kalian selalu tetap semangat dalam pembelajaran. Ikuti video pembelajaran Ibu kali ini, yaitu tentang tema 5, subtema 1, muatan IPA KD 3.5 dan Bahasa Indonesia KD 3.7. Yuk kita simak. Kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, jadi individu itu sendiri. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu daerah. Dan kumpulan beberapa populasi disebut komunitas. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan komponen abiotik yang terdiri atas benda mati, tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanannya. Nah, hubungan hewan berdasarkan makanan. 1. Herbivore. Itu hewan pemakan tumbuhan. Ciri-ciri dari herbivore yaitu mempunyai gigi seri dan geraham, serta pemakan biji-bijian atau daun-daunan. Karnivor yang kedua adalah karnivor, pemakan hewan lain. Ciri-cirinya mempunyai gigi taring yang besar dan rahang yang kuat, mempunyai gigi geraham, dan cakar untuk mencengkeram. Omnivor yaitu pemakan segalanya. Makanan omnivor terdiri dari tumbuhan dan hewan lain. Mempunyai gigi seri, geraham, dan taring. Contohnya adalah ayam, ya. Insektivor yaitu hewan pemakan serangga. Salah satu cirinya mempunyai lidah yang lengket dan panjang. Contohnya ada cecak, katak, dan lain-lainnya. Daur hidup makhluk hidup. Daur hidup adalah tahap-tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup terbagi menjadi dua, hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan dengan metamorfosis yaitu di mana hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuhnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, jadi tidak sama persis. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kalian simak tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Yang kedua, melalui tahap kepompong atau pupa atau berudu. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, kumbang, lalat, lebah, semut. Ini tahapan metamorfosis dari kupu-kupu. Kupu-kupu metamorfosisnya berawal dari telur, kemudian menjadi ulat,
bulat menjadi kepompong 1 dan kepompong 2. Kemudian menjadi kupu-kupu muda, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Begitu seterusnya. Itu dinamakan metamorfosis sempurna dari kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Yang kedua, tidak melalui tahap kepompong atau pupa, tetapi melalui tahap peralihan yang disebut nimfa. Contoh, belalang, kecoa, jangkrik, rayap, dan capung. Berikut ini adalah metamorfosis dari belalang. 1. Belalang yang dewasa siap bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi nimfa tidak bersayap. Setelah itu, nimfa tidak bersayap berubah menjadi nimfa bersayap dan menjadi belalang dewasa. Begitu seterusnya. Hewan yang tidak bermetamorfosis. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai dia dewasa. Hewan itu dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya kucing, ikan, kadal. Nah, ini adalah contoh dari hewan tidak bermetamorfosis, yaitu kucing. Kucing dewasa melahirkan anak kucing dan anak kucing bertumbuh. Ini sama persis dengan dewasanya. Saat dilahirkan sama persis dengan dewasanya. Kemudian kucing bertumbuh menjadi kucing muda dan kucing dewasa. Tidak ada perubahan sama sekali dari bentuk tubuhnya. Bahasa Indonesia KD 3.7. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, lawannya berarti teks fiksi. Teks fiksi berarti teks yang berisi informasi tidak berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi fiksi itu berdasarkan imajinasi. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal, tentang sejarah atau ilmiah, biografi, yaitu tentang data seseorang, serta karya sastra. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi dari teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Dengan membuat pertanyaan sesuai bacaan, kita dapat menggali informasi dari bacaan tersebut. Ingat ya, dengan membuat pertanyaan itu memakai kalimat tanya. Ciri dari kalimat tanya yaitu terdapat kata tanya. Nah, kalian tentu ingat ya, kata tanya apa saja yang harus dipakai. Bisa dengan menggunakan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, bacalah teks berikut. Ekosistem. Ini terdapat pada buku dinas kalian. Kita baca untuk paragraf pertama ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup
atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Paragraf ketiga. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ulangi ya, paragraf keempat. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat hidup individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi semut. Sementara komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, dengan bacaan tadi kita dapat menentukan pikiran utama dan informasi penting paragraf di atas. Paragraf pertama, pikiran utamanya atau kalimat utamanya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting yang ada di paragraf pertama, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Yang kedua, paragraf kedua, pikiran utamanya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi pentingnya, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Itu informasi penting yang lainnya. Paragraf 3, pikiran utama atau kalimat utamanya, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting yang ada di paragraf tersebut, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf keempat, pikiran utama atau kalimat utamanya, individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi penting yang didapat, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Informasi yang lainnya, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu.
Nah, kalian baca teks bacaan halaman 5, yaitu jenis makanan hewan. Ada 1, 2, 3 paragraf. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Kalian bisa membaca bacaan dari jenis makanan hewan. Nah, setelah kamu membaca teks di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Ini contoh dari pertanyaan. 1. Apa yang sangat disukai para tupai? Ya, jawabannya biji kenari. Yang kedua, siapa yang menjadi makanan bagi kucing? Jawabannya tikus. Yang ketiga, mengapa biji padi menjadi incaran burung pipit? Jawabannya, burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Yang keempat, bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya? Hewan memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan yang lain. Yang kelima, di mana hewan-hewan tersebut mencari makanan? Jawabannya, hewan-hewan mencari makanan di alam sekitar tempat tinggalnya. Nah, itu saja anak-anakku pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.